Sebagai program televisi yang memberikan informasi seputar kehidupan selebriti tanah air dan telah menemani pemirsa RCTI selama 2 dekade, pada tahun ini Silet pun akan kembali memberikan penghargaan kepada insan selebriti dalam ajang Silet Awards 2022. Lika-liku kisah kasus para selebriti selama setahun ke belakang, mulai dari asmara, konflik, inspirasi, hingga kasus, telah disiapkan dalam 13 kategori tersilet, di mana Silet Awards sudah 9 tahun digelar. Tak hanya diisi sukacita, kehidupan selebriti pun juga penuh dengan drama berbalut konflik, namun juga ada momen yang membuat namanya menjadi viral di media sosial. Momen itulah yang akan diurai dalam kategori viral tersilet, di mana nominasinya adalah Lesti, Fuji, Pesulap Merah, Farel Prayoga, hingga ikon Citayam Fashion Week serta Ariel Tatum. Lantas, seperti apa potret ketegaran dan kuatnya Lesti dalam menghadapi peliknya kasus KDRT hingga ia pun akhirnya memilih untuk memaafkan dan memulai hidup baru dengan sang suami, hingga Fuji dengan segala kontroversinya yang sempat dikabarkan tidak diterima oleh keluarga Gen Halilintar. Sementara itu, dalam kategori viral tersirat lainnya, nama Pesulap Merah dan Farel Prayoga pun juga menjadi sorotan lantaran keduanya yang viral dengan aksi-aksinya. Seperti Pesulap Merah yang membongkar praktek perdukunan, serta Farel yang hoki mendapatkan peruntungan di dunia musik tanah air setelah ia sukses mengisi acara Hari Kemerdekaan di Istana Negara dengan membawakan lagu bertajuk Ojo Dibandingke. Dan seperti apa pula sosok ikon Citayam Fashion Week seperti Bonge, Roy dan juga JJ serta Kurma dan juga Ariel Tatum yang menjadi sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2022, sederet selebriti sukses menjadi yang paling disorot atas lika-liku kehidupan mereka. Kehebohan yang sukses menuai berbagai reaksi lantaran viral di jagat maya. Masuk dalam kategori viral tersilet, yang nominasinya adalah Pesulap Merah, Farel Prayoga, Fujianti Utami, para ikon Citayam Fashion Week, Lesti Kejora, dan Ariel Tatum. Roda kehidupan memang berputar, seperti halnya rumah tangga Lesti dan Bilar. Bila mengilas lebih jauh, memang ada saja pasang surut hubungan keduanya yang tidak lepas dari kontroversi. Mulai dari kedekatan mereka yang berawal dari dijodohkan lantaran punya nasib yang sama. Tidak hanya itu saja, perjodohan mereka pun juga dituding berjalan instan dengan pendekatan yang terbilang buru-buru. Tidak heran, banyak masyarakat pun yang mengira bahwa sejak awal Bilar tidak setunya cinta dengan Lesti. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa waktu lalu Lesti pun juga mendapatkan perlakuan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, di mana ia dibanting hingga dicekik. Atas hal itu pula lah, Lesti pun melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada September 2022. Namun, berdalih ingin memperbaiki kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik,
Lesti pun memilih untuk mencabut laporan dan kembali lagi satu atap dengan Rizky Bilar. Dengan kasusnya yang mengebohkan, Lesti pun kembali menjadi nominator dalam Silet Award untuk kategori viral tersilet di Silet Awards 2022. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Tapi mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia. Semuanya bisa berjalan, cepet doain aja, jangan pada diganggu dulu kan, karena kan dia pasti punya trauma sendiri. Tidak hanya Lesti, sosok Fuji dengan segala kontroversinya yang dikabarkan tidak diterima di keluarga Gen Halilintar dengan syarat yang diberikan oleh ibunda Gen Halilintar, membuat Fuji pun menjadi sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Jadi kalau mau jadi calon mantu itu mesti memenuhi kriteria. Pertama, dia mesti established. Kedua, performance-nya mesti bagus. Ketiga, track record mesti bagus. Keempat, soleh dan soleh. Gimana nih? Rencana ketemu kapan nggak? Ketemu apaan? Ketemu sama orang tuanya Tori kemarin nggak ketemu? Insya Allah. Kapan rencananya? Mengizinkan. Kapan rencananya? Kapan rencananya Puji mau ketemu orang tua Tori mungkin? Kalau Allah mengizinkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemarin nih cewek ngasih, akhirnya nggak ketemu. Belum ada kesempatan kali keluar. Ya, by handphone aja dan sering chattingan di grup. Kenapa jarang ketemu kan? Mungkin sama Ami Ubi? Apa jadwalnya yang padat atau seperti apa? Kayaknya ya, karena kan mereka sempat jauh banget kan di luar negeri, terus kerjaan juga belum banyak yang diselesain di sini, jadi kayak mereka keliling-keliling untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya kita mau ngomong apa kan gitu ya, biarin aja, yang penting mereka tuh berdua damai, ya tentram dan bahagia, itu aja. Nggak ada yang perlu terlalu kita banyak syarat begini begitu, bagi saya sih enggak. Ngapain anak saya minta izin? Itu bukan anak saya yang mau nyodor-nyodorkan dirinya, oh ya begini. Tapi si Tori itu sendiri yang menempel, yang apa ke anak saya. Rasanya anak saya ada seseorang yang mencintai dia, yang menyayangi dia, yang menyukai dia. Dia terima. Nominasi lainnya yang masuk kategori viral tersilet di Silet Awards 2022 adalah sosok pesulap merah. Ia pun membongkar trik di balik kegiatan para praktisi metafisika yang dianggapnya menyesatkan banyak orang. Dan ada juga Farel Prayoga yang menghebohkan masyarakat setelah dirinya diundang menyanyi di Istana Negara pada perayaan HUT RI ke-77. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sosok Marcel Radival alias pesulap merah beberapa waktu lalu juga tidak pernah luput menjadi perbincangan panas. Seperti diketahui, ia pun juga kerap membuat konten untuk membongkar trik di balik kegiatan para praktisi metafisika yang dianggapnya menyesatkan banyak orang, seperti konfliknya dengan Gus Samsudin. Tidak hanya dilaporkan dan telah menjalani BAP atas laporan Gus Samsudin di Polda Jawa Timur.
Nyatanya, Marcel pun juga dilaporkan oleh Asosiasi Para Ahli Metafisika Setanah Air di Polres Metro Jakarta Selatan. Bahkan, tidak hanya dilaporkan oleh Firdaus Owiwobo saja mengenai Undang-Undang ITE, Rara Sipawanghujan pun juga sempat melakukan somasi 3 kali 24 jam dan meminta agar pesulap merah untuk meminta maaf secara lisan dan juga tertulis sebelum dirinya melangkah ke jalur hukum. Melihat pesulap merah yang sempat berseteru dengan Gus Samsudin dan juga Firdaus, serta Rara sang pawanghujan hingga viral di media sosial, pesulap merah pun menjadi sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya kan. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris persugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Kedatangan kami ke Polres Metro Jakarta Selatan jam 2 malam itu pada tanggal 10 Agustus 2022 melaporkan akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Kami melaporkan itu, tahu-tahu yang ngamuk Marcel Radikal gitu loh. Kok Marcel Radikal yang ngamuk gitu. Jadi ada yang kebakaran jenggot. Padahal kami melaporkan akun Instagram. Kami melaporkan dengan dugaan ya pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun. Karena kami juga telah membawa bukti-bukti yaitu akte pendirian dan Kemenkumham atau AHU serta NIB milik organisasi Persatuan Dukun Hipnoterapi dan Paranormal Indonesia. Artinya di sini legalitasnya jelas ya. Mereka juga yang melapor ini punya legal standing dan screenshotannya juga ada, screenshotan tentang pencemaran nama baik ya dan ujaran kebencian yang diduga ya dilakukan oleh akun Instagram Marcel Radival dan Marcel Radival 1. Jadi saya pribadi nggak mau bermasalah. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta, itu kan yang bermasalah gitu. Kalau untuk yang nggak merugikan masyarakat Indonesia, saya berteman baik walaupun mereka bikin kontennya hiburan alias settingan doang, ya nggak masalah, namanya hiburan, semuanya bohongan. Tepat 17 Agustus 2022 lalu, berbagai perayaan pun disambut meriah di Istana Negara. Di dalam momen tersebut, terselip sebuah penampilan dari sosok penyanyi cilik yaitu Farel Prayoga yang sukses menjadi sorotan hingga viral di jagat maya. Ya, menyanyikan lagu berbahasa Jawa ciptaan Abah Lalai yang berjudul Ojo Dibandingke. Farel pun juga sukses membuat heboh di perayaan HUT RI yang ke-77 di hadapan para petinggi negara. Sejak sang penyanyi cilik naik ke atas panggung, Presiden Joko Widodo pun tersenyum sumringah. Kemudian, di saat Farel menyanyikan lagunya, suasana pun seketika ambyar. Atas hal itulah, nama Farel pun juga masuk dalam sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022 selain Lesti, Fuji, dan juga pesulap merah. Ya sebenarnya gak nyangka sih, tapi kan ya juga namanya rezeki. Tetap rendah hati, gak boleh sombong. Dengan viralnya lagu Ojo Dibandingke yang dibawain sama Farel, sebenarnya kan lagu itu lagunya Mas Denny ya, tapi dengan dibawain sama Farel tuh khas banget, suaranya tuh terngiang-ngiang gitu loh. Ini bangga sih hari ini karena
Kalau aku bilang sih hari ini Banyuwangi bener-bener bangga gitu, karena selain Farel tadi juga pembawa baki penurunan bendera itu juga dari Banyuwangi. Ketika musiknya asik, terus teman-teman yang lain ikut bergoyang, kenapa kita enggak? Kalau kita nggak goyang malah jadi aneh. Ada apa dengan aku gitu kan? What's wrong with me? Itulah, karena semua orang tuh bisa menikmati musik dangdut, semua orang bisa larut, semua orang bisa terhanyut, semua orang bisa ikut dalam membanggakan dan juga membudayakan musik khas Indonesia. Bangga punya musik Indonesia. Bangga kita sebagai Indonesia yang mensupport lagi nih siapapun dari orang Indonesia yang menyanyikan lagu dangdut ataupun musik-musik di Indonesia, kita harus support. Lantas, seperti apa sosok ikon Citayam Fashion Week seperti Bonge, Roy, JJ dan juga Kurma serta Ariel Tatum dengan aksi fashion show-nya di Paris Fashion Week 2022 yang menjadi sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kawasan Sudirman atau tepatnya sepanjang kawasan Duku Atas hingga Jalan Sudirman pernah menjadi sorotan bahkan viral di media sosial. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, viralnya kawasan Sudirman tidak bisa dilepaskan dari fenomena keberadaan anak-anak SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede dan juga Depok yang kian menjamur dan menguasai kawasan Sudirman lewat aksi nongkrong dan penampilan berbeda mereka hingga mempopulerkan istilah Citayam Fashion Week atau CFW yang akhirnya viral di media sosial bahkan menjadi trending topik di Twitter. Menelisik keberadaan anak-anak SCBD sebagai penguasa kawasan Sudirman hingga populernya istilah CFW, maka pastinya kita pun harus menyebut 4 sosok muda ikonik di kawasan Sudirman, yaitu pasangan kekasih JJ dan Roy, Bonge dan juga Kurma. Bahkan hebatnya lagi, istilah CFW pun mulai go internasional setelah Twitter Tokyo Fashion mulai ikut menyoroti-nya. Atas munculnya fenomena anak-anak SCBD di Sudirman, serta istilah Citayam Fashion Week dan juga sosok ikon Citayam Fashion Week seperti Bonge, Roy, JJ dan juga Kurma menjadi sosok nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh. Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya. Hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Anda tahu kita ada di mana? Ada di Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week, tetapi yang kali ini ada yang lebih istimewa karena kita didatengin dari anak-anak dari Depok dan juga dari Jakarta Barat. Tapi gayanya tidak kalah dengan apa yang ada di sini. Kita tanya ya. Halo. Halo. Nama siapa? Ale. Alex. Ini gayanya pakai sarung begini sebetulnya apa sih ceritanya? Ceritanya aku pengen bawain tema tradisional edgy look sih Kak. Oke, nah kalau kalian pengen tahu bagaimana menata namanya edgy ya. Edgy itu kayak begini nih. Jadi harus tahu juga kalau yang namanya in style itu harus tahu bagaimana dia menata pakaiannya.
Ini Eji dengan tampilan ada sarung. Jadi kalau di Jakarta sudah biasa yang namanya sarung is my new denim ya, atau my new jeans gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi nih? Ada tas. Ada tas. Ada kacamata. Ada kacamata, ada blazer, ada kalung. Kira-kira kalau di total sama sepatunya budgetnya berapakah? Kurang lebih 700 ribuan. 700 ribu. Very safe loh. Hati-hati loh, dengan harga 700 ribu bisa kayak begini, susah dapatnya ya gitu. Terlihat dirinya begitu mempesona dengan mengenakan long dress sleeve berwarna merah. Atas hal itu pula lah, Ariel Tatum pun juga masuk dalam nominasi viral tersilet di Silet Awards 2022. Karena itulah para pemirsa setia Silet, jangan sampai lewatkan Malam Puncak Silet Awards 2022 bertabur bintang-bintang ternama. Hari Rabu 30 November 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, langsung dari Studio 14, live hanya di RCTI. Jadi, saksikan ajang penghargaan kepada insan selebriti Indonesia di Silet Awards 2022. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.